Hai, selamat pagi adik-adik. Sehat semua? Mari kita mulai ibadah kita minggu ini dengan doa pembukaan. Mari berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Pagi ini Tuhan masih memberi kami kuat, sehat, dan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Tolong kami Bapa, supaya sepanjang ibadah kami Tuhan ada hadir di tengah-tengah ibadah kami, membawa sukacita, kekuatan, dan penghiburan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, bila kami juga akan memberikan persembahan, Tuhan tolong ajar kami memberi yang terbaik kepadamu. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberkati kami dan memberi yang terbaik bagi kami. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang manis, pagi ini jangan bersedih walaupun kita belum melewati pandemi ini. Karena kita punya satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi bersama-sama, ada satu sobatku yang setia. Semangat ya semuanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ayo semangat! Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang keras, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Diriku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia. Mari semuanya, kalau sudah disiapkan persembahannya, taruh di dalam amplop dan bisa dibawa ke gereja ketika ibadah terbatas sudah mulai lagi ya. Dititip ke guru-guru yang bertugas. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan, kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Kita mau simpan firman Tuhan di dalam hati kita, menerangi setiap jalan hidup kita. Haleluya, haleluya. Sungguh-sungguh ya anak-anak semuanya, kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah
berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami semua sehingga kami bisa menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua supaya kami boleh mendengar dengan baik, memberi hati kami kepada firman-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu pagi ini serta melakukannya, supaya kami menjadi anak sekolah minggu yang takut dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Cerita ini bisa adik-adik baca di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ke 30. Menceritakan suatu kejadian di negara Babel. Negara Babel punya raja yang namanya Nebukadnezar. Suatu hari Raja Nebukadnezar membuat patung dari emas yang tinggi dan besar sekali ya. Tingginya dikatakan 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Kalau diperkirakan di dalam satuan meter, kira-kira tingginya 30 meter, lebarnya 3 meter. Luar biasa besar kan adik-adik? Tiba saatnya patung ini mau diresmikan oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya dia mengundang wakil raja, hakim-hakim, orang yang ahli hukum, bendahara, petinggi daerah, bupati, semuanya orang-orang penting di situ diundang. Dengan suatu maksud, raja memberikan suatu pengumuman. Diumumkanlah bahwa patung itu harus disembah oleh semua orang. Bila ada yang nggak mau, yang melanggar, raja akan memberikan hukuman. Mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Jadi peraturannya ketika bunyi-bunyian dibunyikan, bunyi sangkakala, bunyi seruling, bunyi rebab, kecapi, mereka semuanya harus tunduk menyembah patung itu. Benar adik-adik, waktu bunyi-bunyian dibunyikan, semuanya tunduk menyembah patung itu. Tetapi ada 3 pemuda yang gak mau tunduk menyembah. 3 pemuda ini tetap berdiri meskipun ada ini aba-aba komando untuk menyembahnya, dia gak mau. Akhirnya dilaporkan mereka sama orang yang melihat, yaitu orang-orang Kasdim. Siapa orang-orang Kasdim? Orang Kasdim ini orang yang tinggal di negara Babel itu, penduduk Babel ya adik-adik ya. Nah, dia melaporkan kepada Nebukadnezar, Raja, ada 3 orang yang gak mau menyembah. Nah, siapa dia? Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya raja menjadi marah. Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil ya adik-adik, dikatakan, loh kok Sadrak, Mesak, Abednego? Ini kan pegawai yang baik. Raja bilang begitu. Akhirnya raja memberi 1 kesempatan. Raja bilang kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ayo aku beri kamu 1 kali kesempatan supaya kamu menyembah kepada patung itu. Ketika bunyi-bunyian dibunyikan, kamu harus menyembah. Apa jawab mereka? Apakah mereka mau? Jawab mereka bilang, tidak Raja, percuma. Loh kenapa begitu? Iya, karena kami punya Tuhan. Dan kami percaya kalau seandainya Tuhan kami gak sanggup membantu kami pun gak mau menyembah patung raja. Tetapi kalau Tuhanku sanggup membebaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala, Tuhan kami pasti melakukannya buat kami, membela kami. Lah benarlah, karena mereka gak mau, Raja Nebukadnezar menjadi marah. Dapur apinya dipanaskan menjadi 7 kali lebih panas lagi. Bayangin ya, 1 kali aja panasnya minta ampun, ini 7 kali lebih panas lagi. Dan dipanggilnya prajurit yang kuat. Mereka diikat semua adik-adik ya, 3 orang ini diikat, terus dicemplungkan di dalam perapian dapur api yang menyala-nyala itu. Di dalam firman Tuhan nanti adik-adik baca, dikatakan prajurit yang melempar mereka ke dapur api mati karena saking panasnya. Secara dipikir ya adik-adik ya, kalau kita pikir secara pikiran kita pasti mati kan. Tiba saatnya waktu Nebukadnezar
mulai mengontrol ya. Waktu Nebukadnezar sudah bangun, dia lihat ke dalam dapur api ya. Tentunya lihatnya dari jauh. Coba lihat itu ada sudah meninggalkah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tapi ketika dilihat, raja menjadi kaget. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap hidup. Bahkan di sana dikatakan yang tadi dilempar 3 orang, tapi di dalam dapur api yang menyala-nyala ada 4 orang. Waktu dilihat sama Raja Nebukadnezar, siapa itu 1 orang? Rupanya kok beda ya. Dia seperti anak dewa. Nebukadnezar nggak tahu ya, nggak paham kalau ya yang ada di antara Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah perlindungan Tuhan, bukti dari perlindungan Tuhan, sehingga Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan tidak tinggalkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi saat di dapur api pun Tuhan menolong mereka, menemani mereka. Sehingga apa? Raja Nebukadnezar menjadi heran dan dikeluarkan dari dapur api. Ketika dikeluarkan, dilihat, loh kok nggak ada yang luka, bajunya nggak kebakar, rambutnya juga nggak kebakar. Dari situlah Raja Nebukadnezar menjadi percaya dan paham. Ternyata Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego itu mampu melepaskan mereka dari api yang menyala-nyala ya adik-adik. Akhirnya Raja bilang, aku percaya bahwa Allahmu luar biasa. Gak ada Allah yang seperti Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, yang mampu melepaskan orang yang percaya kepadanya dari perapian yang menyala-nyala. Dan sejak saat itu Raja memberi perintah, siapapun tidak boleh lagi menghina Raja Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa kan adik-adik? Pagi ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa di saat di dalam kondisi apapun, kita yang sudah pernah dengar kebenaran firman Tuhan, pernah mendengar cerita sekolah minggu, mari simpan di dalam hati, supaya ketika kesusahan datang, kita tetap ingat bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu siapa adik-adik? Allah yang sama dengan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang benar. Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita, walaupun kita dalam kondisi yang sulit, kesusahan, ditindas. Asal apa? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap menomorsatukan Tuhan, tidak menyembah berhala. Kenapa? Berhala buatan tangan manusia, nggak bisa ngapa-ngapain patung itu. Tapi Allah kita Allah yang berkuasa. Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sobat setia bagi kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih di masa sukar ini, pandemi ini, adik-adik jangan kecewa, tetap setia, semangat di dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi ini sampai di sini ayat hafalannya Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Pagi ini ibadah kita sudah selesai, kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami mendengar firman Tuhan yang luar biasa indah pagi ini. Kami diingatkan supaya kami yang masih kecil ini Tuhan tetap takut kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan kami. Dalam kondisi susah pun, dalam kondisi senang, kondisi sakit, Tuhan tetap ada bagi kami, karena Tuhan Yesus adalah sahabat kami yang setia. Terima kasih Bapa, tolong kami supaya setiap kami yang mendengar firman-Mu, menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, melakukan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, serta hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.